Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moza Kaila Wirawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang selama bulan ini saya baca, yang berjudul No Limits: Singkirkan Katu Penyumbatan Kapasitas Anda, yang dirilis oleh John Maxwell, penulis buku laris versi New York Times. Buku No Limits ini dirilis pada tahun 2018 saat dunia tengah menghadapi gelombang perubahan teknologi yang sangat cepat, sementara banyak orang merasa terjebak oleh berbagai kendala, baik itu kondisi ekonomi, keterbatasan sumber daya, atau hambatan dalam diri sendiri. John Maxwell melihat bahwa masalah utama yang menghalangi orang untuk berkembang bukanlah kekurangan kemampuan, melainkan cara pandang yang salah terhadap batasan. Di bagian awal buku Maxwell ini yang udah aku baca menyampaikan bahwa hampir semua orang pernah merasa terbatas pada suatu titik dalam hidupnya, mulai dari merasa tidak cukup pintar untuk mengejar pendidikan tinggi, tidak punya cukup uang untuk memulai bisnis, hingga merasa tidak mampu menjadi pemimpin. Namun menurut Maxwell ini, batasan yang benar-benar tak terubah hanya sedikit sekali. Sebagian besar adalah hasil dari persepsi dan pilihan yang kita buat sendiri. Banyak orang lebih nyaman mendefinisikan apa yang dianggap tidak mungkin ketimbang mengeksplorasi potensi yang sebenarnya ada. Mereka memilih untuk tinggal di zona nyaman karena takut akan kegagalan. Padahal zona nyaman itu justru menjadi penjara yang membatasi pertumbuhan kita. Itu adalah pesan utama yang disalurkan John Maxwell melalui buku No Limits ini. Inti dari buku No Limits ini adalah kapasitas diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki atau kondisi di sekitar kita, melainkan oleh bagaimana kita melihat diri sendiri dan melangkah yang kita ambil untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Batasan yang kita rasakan bukanlah hukum alam yang tak bisa diubah. Sebaliknya, mereka adalah tembok yang kita bangun sendiri atau yang dibangun oleh pandangan orang lain terhadap diri kita. Tujuan utama buku ini dirilis adalah untuk mengajak pembaca untuk mengenali tembok-tembok tersebut, lalu belajar cara menghancurkannya atau menjadikannya sebagai tangga untuk naik lebih tinggi. Isi utama kapasitas inti dan jenis batasan. Kapasitas inti yang menjadi kunci potensi. John Maxwell ini mengidentifikasi 17. Jadi ada 17 kapasitas inti yang jika dikembangkan dengan baik akan membuka jalan bagi kita untuk melewati batasan kapasitas ini. Dibagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah kapasitas berupa kemampuan alami. Ini adalah bakat alami dari diri kita atau kemampuan yang udah ada sejak lahir. Sejak kita lahir, kemampuan ini tuh udah ada meskipun bisa terus ditingkatkan melalui latihan dan pengalaman. Energi, kapasitas untuk menghasilkan tenaga fisik atau mental dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengejar tujuan. John Maxwell ini menyarankan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran agar energi ini selalu terjaga dalam diri kita. Ada juga kreativitas, kapasitas untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi kreativitas itu tuh kayak yang ada dalam diri kita yang sudah ada sejak kita lahir dan menemukan cara unik untuk menyelesaikan masalah. Cara mengembangkannya adalah dengan sering menjelajahi hal baru dan tidak takut mencoba hal baru. Tidak takut mencoba hal baru dan tidak takut mencoba juga hal yang berbeda. Kepemimpinan, kapasitas untuk menginspirasi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama bisa dikembangkan dengan cara memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Jika sudah memimpin diri sendiri, baru bisa memimpin orang lain. Lalu belajar dari pemimpin sukses lainnya. Jadi sebelum kita bisa memimpin orang lain, yang pertama kita memimpin diri sendiri dan melihat cara orang memimpin orang lain gitu. Pemecahan masalah, kapasitas untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif. Komunikasi, kapasitas untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan memahami pesan dari orang lain. Observasi, kapasitas untuk melihat detail yang sering terlewat dan membaca situasi dengan akurat.
Dan juga ingatan, kapasitas untuk menyimpan dan mengingat informasi yang penting bagi perkembangan diri. Terus juga ada intuisi. Intuisi itu kayak kapasitas untuk merasakan atau mengetahui hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan baik. Adaptasi. Terus juga ada adaptabilitas, kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dan lingkungan. Terus ada yang kedua ada kapasitas yang dikendalikan oleh pilihan. Tadi kan yang memang udah ada sejak kita lahir. Ini adalah kapasitas yang tidak ditentukan oleh bakat alami, melainkan oleh pilihan dan usaha yang kita lakukan setiap hari. Sikap, kapasitas untuk melihat hal-hal dengan sudut pandang yang positif dan konstruktif. John Maxwell ini menekankan di dalam bukunya ini bahwa sikap adalah hal pertama yang harus kita ubah jika ingin melewati batasan. Itu juga selain sikap juga ada karakter. Kapasitas untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar dan bisa dipercaya oleh orang lain. Terus ada niat juga, kapasitas untuk memiliki tujuan yang jelas dan tekad yang kuat untuk mencapainya. Terus juga ada ketekunan. Ketekunan itu kapasitas untuk terus berusaha meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan yang jelas tidak mudah. Terus ada kerjasama juga, kapasitas untuk bekerja bersama orang lain dan memanfaatkan kekuatan kolektif. Oke, sekian dari saya. Itu dia yang udah aku pelajari dari buku No Limits John Maxwell ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.